semua Tahu ijazah. itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Dan kita tahu saudara, waktu itu yang mendaftarkan katanya namanya salah satunya adalah Widodo. Widodo yang harus dicari saudara. Itu dipanggil juga yang namanya Andi Wijayanto. Dia akan membongkar semua, ya memang benar ijazah itu dibuat di sana. Meter ini, oh apa ini maksudnya Ceos? Kenapa? Karena barangnya memang meet in pasar pramuka. Boleh percaya, boleh juga enggak. Karena ini sudah meluas beritanya ya mengenai ijazah Pak Jokowi diduga dibuat di pasar pramuka. Dan ini terang-terangan ya oleh kader PDIP Pak Betor ya yang mengatakan secara langsung gitu diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Nah teman-teman semua, inilah yang terjadi sekarang. Gara-gara ijazah melebar sampai mana-mana, ribut di mana-mana, dan polemiknya nggak berakhir, nggak selesai-selesai. Apakah ini yang disebut chaos? Belum juga ditunjukkan udah chaos. Tapi emang lucu ya, kenapa kok ijazah sebegitu luar biasanya sehingga tidak bisa dikeluarkan gitu loh, sehingga ya ribut akhirnya di mana-mana gitu, sampai kan keluar berita baru mengenai pembuatan ijazah dari Pak Jokowi di pasar pramuka. Apakah ini benar atau tidak? Ya kita juga tidak bisa 100% percaya ya kalau ini benar, karena kalau gua melihat wawancaranya, beliau juga ketika ditanya gitu, dari mana Bapak tahu kalau ijazah itu dibuat di pasar pramuka atau ijazah itu palsu gitu. Beliau menjelaskannya tidak secara spesifik mengenai apakah beliau melihat langsung atau bagaimana gitu. Tapi beliau memberikan satu nama yang tahu betul, yaitu Pak Widodo katanya. Nah dari sini seharusnya Pak Widodo bisa speak up juga ya berbicara soal ini. Tapi teman-teman semua, atas dari kejanggalan ini semua kan akhirnya publik berpikir gitu loh. Ini berarti ada yang gak beres nih. Serta diikuti dengan fakta-fakta yang terus diberikan oleh Bung Rismon, Bung Roy Suryo CS gitu. Sehingga ya tentu masyarakat banyak juga yang akhirnya percaya dengan beliau-beliau itu gitu, bahwasanya diduga ijazah Pak Jokowi palsu. Dan Gegara Yakub kemarin mengatakan kalau dikeluarkan ijazah maka akan chaos. Ini kan bisa disambungkan juga oleh netizen gitu loh. Oh atau jangan-jangan ijazahnya tidak benar nih, makanya kalau dikeluarkan bisa chaos. Lagi-lagi apakah kebetulan kok pas udah rame pasar pramuka tiba-tiba ada kejadian terbakar di sana, kebakaran di sana. Inilah yang akhirnya membuat rakyat semakin gak bisa keluar ataupun tidak menuduh kalau diduga ijazah tersebut palsu gitu. Dari rangkaian semua ini ya guys. Oke teman semua, coba kita dengarkan video ini. Pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi pasar pramuka Jakarta ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas ya. Apa yang diungkap oleh Betor Suryadi bahwa ijazah daripada Jokowi itu adalah keluaran dari Jalan Pramuka, dan itu dilakukan pada tahun 2012. Ya kan 2012, habis itu terus 2014-nya dibuat mendaftar di KPU, saudara. Dibuat mendaftar di KPU, dan mereka mengungkap itu bukan tanggung jawab daripada partai PDIP, saudara. Itu adalah tanggung jawab mungkin orang-orang yang mendaftarkan. Dan kita tahu, saudara, waktu itu yang mendaftarkan katanya namanya salah satunya adalah Widodo. Widodo yang harus dicari, saudara. Cuman di sini kan ada seorang dari PDIP yang semestinya dia tahu, harusnya dia juga bersuara, yaitu adalah Andi Wijayanto, saudara. Andi Wijayanto tahu tentang pembuatan ijazah daripada Jokowi ini, dan itu dia tahu kalau itu dibuat di Jalan Pramuka, dan itu harusnya dipanggil juga, saudara. Itu dipanggil juga yang namanya Andi Wijayanto. Dia akan membongkar semua, ya memang benar ijazah itu dibuat di sana. Mengapa kalau memang benar ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, mengapa UGM masih mengakui bahwa itu ijazah dikeluarkan oleh UGM, saudara? Nah ini kan bingung, mengapa UGM itu sepertinya melindungi, saudara, melindungi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini.
Berarti UGM sekarang ini ikut campur, saudara. Saya melihat UGM sekarang ikut campur permasalahan mengenai ijazah palsu daripada Joko Widodo ini. Selain UGM kita tahu, Barreskrim juga berteriak, saudara. Pasti Barreskrim juga mengetahui karena tempat-tempat yang tadinya kita bisa melihat atau mungkin si Roy Suryo dan kawan-kawannya atau Rismond dan Michael dan teman-temannya kalah cepat, saudara. Kalah cepat dengan orang-orang yang dari Barreskrim. Kemarin kan Barreskrim mungkin tahu, saudara, dia membuat kesalahan. Dia mengatakan bahwa tidak ada puasa itu nggak ada, saudara. Dia menulis puasa, harusnya adalah pasa. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibentuk, dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarip, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarip, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Semakin kesini semakin ngeri ya guys. Rasanya nggak mungkin lah kalau Pak Betor ini hanya omon-omon saja ya. Resikonya terlalu tinggi gitu. Beliau pasti udah tahu dan punya bukti-bukti gitu. Mungkin ya salah satunya tahu siapa saja orang-orang yang bermain di sana gitu. Sehingga beliau berani untuk mengungkapkan. Dan tentu ini menjadi fakta baru ya teman-teman semua untuk pihak kepolisian juga gitu. Maka dari itu banyak rakyat yang merasa aneh kalau kasus ini harus dihentikan gitu. Karena fakta-fakta terbaru semakin hari semakin masuk dan semakin banyak gitu loh. Tentu di sini kita menginginkan akhir dari polemik ini semua adalah keadilan dan kejujuran gitu. Dan mengenai hal ini Bung Rismond dan juga Bung Michael ya sudah langsung mendatangi salah satu dari pihak yang disebutkan oleh Pak Betor ya kan mengenai ijazah tersebut yang dibuat di Pasar Pramuka. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Meter ini, apa ini maksudnya Ceos? Kenapa? Karena barangnya memang meet in Pasar Pramuka. Lah kalau yang ditujukan ke publik itu ternyata barang meet in Pasar Pramuka, ya Ceos lah. Ceos yang dimaksud bukan berarti orang kemudian bunuh-bunuhan itu enggak. Maksudnya suasana publik menjadi Ceos ya, menjadi huru-hara ya dalam pengertian ya orang akan mencela saudara Joko Widodo gitu dan seluruh pembelanya lah termasuk buzzer-buzzernya. Selama ini kalian ya ternmul istilah sekarang ya. Ternak Mulyono itu membela ijazah meet in Pasar Pramuka. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya hari ini sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah kejujuran dan sikap negarawan dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Sisi penindakan ya kalau terbukti ya harus ditindak Jokowi. Harus diproses, masa kalau terbukti mau kita diemin gitu. Nah orang itu kadang hanya mengaitkan kalau terbukti kan dia nggak presiden lagi. Kalau memang presiden memang dia udah selesai.
Tapi kejahatan ini kan nggak kemudian selesai kalau dia sudah selesai presiden, kejahatannya selesai kan enggak, tetap diproses. Dan yang kedua, kalau ternyata dia terbukti ijazah palsu kan berarti implikasinya pada seluruh fasilitas yang dia peroleh dari status dia menjadi mantan presiden, dia harus dihentikan. Ngapain kita ngasih rumah mantan presiden ijazahnya palsu? Ngapain kita ngasih uang pensiun mantan presiden yang ijazahnya palsu? Bahkan ngapain kita tempatkan dia di jabatan publik seperti menjadi Dewan Penasihat dan Antara kalau ijazahnya palsu? Jadi kompleks, jangan dianggap sederhana. Mungkin bagi orang yang motifnya materi, nggak ada untungnya, toh nggak dapat duit, gugat-gugat. Nah itu kebiasaan dia membaca orang lain tuh pikirannya seperti dia, itu namanya etnosentris. Pak Prabowo. Dari awal saya memang sudah curiga saja. Mana ada seorang yang tamat daripada UGM tidak bisa berbahasa Inggris. They talk to the talk to the talk, wall to the talk. Jadi sekarang Pak Prabowo tangtu Jokowi masukkan dulu, baru setelah itu diproses. Gak wajar ini manusia ini dibiarkan begitu saja. We walk the talk. Not only talk the Talk talk. to the talk. Sudah jadi rahasia umum di ibu kota ada sebuah kampus di mana otak tak lagi penting. Yang utama dompet. Inilah UPP, Universitas Pasar Pramuka, satu-satunya kampus di dunia yang mampu membuat ijazah dengan harga grosir. Tak perlu kuliah. Tak usah pusing mikirin skripsi apalagi nyasar-nyasar KKN ke desa terpencil. Di UPP cukup duduk manis sambil ngopi, lalu transfer beberapa juta rupiah, maka gelar akan segera terbit. Bahkan ijazah bisa dikirimkan ke rumah Anda lengkap dengan toga dan background foto wisuda instan. Di sini banyak jurusan dan gelar bisa dipilih. Ada jurusan ilmu pencitraan dengan gelar SCIT. Ada jurusan teknik membohongi rakyat, gelarnya STMR. Jurusan tipu muslihat gelar STEM. Jurusan pendidikan dinasti gelar SPD. Jurusan teknik mencela-menkle gelar STMM. Dan jurusan paling favorit adalah S2 spesialisasi. Membegal konstitusi gelarnya MMK. Ijazahnya gimana? Resmi tampilannya. Lengkap stempel dan tanda tangan digital dari rektor bayangan. Bahkan pas fotonya bisa disiapkan dari reproduksi foto ponakan ataupun dari foto ipar yang sudah meninggal. UPP bukan hanya kampus. Ini adalah solusi praktis untuk generasi instan. Mengapa harus belajar kalau bisa langsung dapat gelar? Dan tenang, alumni kami sudah tersebar di mana-mana. Di kantor pemerintahan, DPR, hingga jadi staf ahli kebijakan publik meski tak tahu beda antara konstitusi dan konsumsi. UPP, Universitas Pasar Pramuka, tempat di mana mimpi jadi sarjana bisa dibeli dan kebodohan pun tak lagi jadi penghalang. Dan yang aneh lagi, kenapa kok Pasar Pramuka itu tiba-tiba terbakar? Ini kan seolah-olah ada kejanggalan di sini gitu loh. Kok ngepasin banget gitu kan? Pasti gitu pikiran banyak orang gitu. Gegara Pasar Pramuka disebut-sebut produksi ijazah kok tiba-tiba terbakar gitu. Nah ini ada penjelasannya juga, kita lihat videonya. Ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan... Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar. Karena ada peristiwa di situ, ya kan? Ya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar. Selalu makanya cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus. Jadi dibakar jadi hilang. Pak Betor boleh nggak bertanya kenapa Pak Betor baru sekarang nih tampil nih, sementara sudah polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak? Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin, Rismon pergi ke tempat Pak Gasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo. Oh ikut Pak? Sama TPU itu. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan pada wartawan.
Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja. Suatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris-Krim memaksa, pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Saya tanya kader-kader partai. Oke ya, kontroversi dari Beator Suryadi ini tokoh senior PDIP yang menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Jadi terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, dalam pengakuannya Beator ini kan menyebut bahwa dokumen ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan sejak Pilgub DKI 2012 adalah cetakan ulang, bukan dokumen asli dari masa kuliah. Dia bahkan menyebut proses pencetakan yang dilakukan itu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta ya, oleh tim inti dari Solo, termasuk nama-nama seperti David dan Anggit. Ini dibantu sejumlah kader PDIP Jakarta. Dalam keterangannya, Beator mengklaim bahwa Andi Wijayanto yang saat itu menjadi bagian dari tim pemenangan sempat diperlihatkan dokumen tersebut dan merasa heran karena semua ijazah dari SD hingga perguruan tinggi menggunakan foto yang sama. Namun pernyataan soal kekagetan Andi itu kan sepenuhnya berasal dari klaim Pak Beator ya. Kan belum dikonfirmasi langsung dari Andi sendiri. Artinya sampai saat ini kan Andi Wijayanto belum mengklarifikasi apakah benar ia pernah melihat ijazah itu atau merasa curiga terhadap ijazah itu. Sementara itu kan pernyataan dari Yaakob Hasibuan, kuasa hukumnya Pak Jokowi, menyatakan bahwa menunjukkan ijazah asli ke publik itu justru bisa menimbulkan chaos atau kekacauan. Nah, ini adalah alasan yang problematik ya. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi adalah prinsip yang utama, apalagi jika menyangkut dokumen publik seperti pejabat negara. Menghindari dari transparansi dengan alasan takut menimbulkan chaos itu justru menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya kan disembunyikan. Yaakob juga berdalih bahwa hasil forensik Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tapi dia mengabaikan bahwa hasil forensik Polri itu tidak pernah benar-benar dibuka ke publik secara utuh dan independen. Lebih ironis lagi, dia membalikkan beban pembuktian ke publik yang menanyakan keaslian ijazah tersebut. Padahal seharusnya pejabat publik lah yang paling berkepentingan menjaga kepercayaan rakyat dengan membuka data secara terang. Di sini kan titik benturannya ada dua logika ya kalau kita bicara. Beator bersuara agar faktanya itu dibuka, sementara Yaakob justru mendalihkan potensi chaos. Nah, sebagai alasan untuk terus menutupinya. Padahal jika dokumen itu memang benar dan sah, mengapa harus takut menunjukkannya?